Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya hanya akan bercerita saja tentang pengalaman-pengalaman ruqyah yang pernah kami lakukan selama ini. Jadi banyak kasus-kasus pasien ini yang emang sedikit ekstrim gitu. Contohnya ketika itu waktu kami ruqyah di Waikanan, dia ini keluhannya, gangguannya lumayan parah, cukup parah bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Dia ini bisa melihat jin, kemudian jin itu ketika dia lihat, kemudian dia bisa menggambar bentuk jinnya gitu. Nah ini uniknya juga ada, seremnya ada, uniknya juga ada. Jadi ketika sudah dia lihat, digambar, dilukis, kemudian ketika dia marah sama jin itu, sama dia ini kayak digeprek gambarnya itu, ditekan, dipencet-pencet sampai berdarah gambarnya. Nah ini kan aneh kan? Ya ini pengalaman-pengalaman yang lumayan cukup ekstrim. Nah terus bukan hanya itu saja, dia ini tiba-tiba sering mengeluarkan darah dari matanya, dari hidungnya, telinganya gitu. Tapi menurut medis dia ini sehat, nggak sakit. Nah inilah yang dinamakan gangguan non medis, penyakit non medis. Kemudian bukan hanya itu saja, bahkan ketika dia waktu sadar belum dirasuki, dia sempat berpesan sama keluarganya, "Pak, Bu, seandainya nanti ketika saya kumat gitu kan, dirasuki, kemudian tai lalat saya ini pindah, tai lalat bisa pindah, bayangin. Itu tandanya 100% bukan saya. 100% saya itu dikuasai bangsa jin," katanya. Bayangin, tai lalat bisa pindah, coba. Nggak logis kan? Nah, kasus-kasus seperti ini harus penanganan yang benar-benar serius. Akhirnya ketika itu saya meruqyah dia itu bukan 1 hari, tapi 2 hari 1 malam kami nginap di sana. Itu pengalaman ruqyah kami yang sangat-sangat ekstrim, luar biasa. Orang itu kalau semakin parah gangguannya, maka jin itu semakin sensitif, semakin nggak terima. Terkadang cuma baru ngelihat ustadznya, peruqyahnya sudah reaksi. Ketika itu baru saya beri nasihat saja, saya kasih arahan, saya kasih bimbingan, itu marahnya sudah luar biasa, reaksinya sudah luar biasa, langsung muntah darah, baru nasihat. Ini pengalaman-pengalaman yang lumayan ekstrim, cukup ekstrim saya katakan ya. Karena jarang orang yang terkena gangguan jin, gangguan sihir seperti ini reaksinya, jarang sekali. Kebanyakan orang ya, ketika dia kesurupan, terkena gangguan jin, gangguan sihir, itu biasanya ada faktor-faktor psikisnya gitu. Entah diawali dengan kesedihan, kemudian diawali dengan kekecewaan dan lain sebagainya. Akhirnya setan mudah masuk. Tapi ketika saya diagnosa bahwasannya orang tersebut tidak memiliki kesedihan yang cukup parah, nggak ada. Keluarganya sayang sama dia, perhatian sama dia, nggak kurang kasih sayang lah gitu. Nah ini perlu ditangani dengan serius ketika kasus-kasus seperti ini, sahabatku semuanya. Kemudian saya juga pernah mendapatkan pasien 2 kali ya, 2 kali yang mana kasusnya itu kandungannya hilang. Nah ini unik juga nih, saya kadang seru juga kalau dapat pasien-pasien yang cukup ekstrim, cukup parah, karena semangat membantu itu luar biasa, membara gitu, karena nggak tega gitu kan ngelihat pasien yang menderita dengan gangguannya.
kemudian juga kita bisa belajar dari pengalaman gitu. Jadi dia ini setiap kandungan 4 bulan kandungannya hilang. Bayangin, setiap 4 bulan kandungannya hilang. Biasanya kasus-kasus seperti ini ada perjanjian jin yang pernah dilakukan oleh orang tersebut atau orang tuanya atau leluhurnya. Nah, untuk kasus seperti ini wajib kalian sebagai peruqyah ya untuk memutuskan perjanjian tersebut. Agar apa? Agar kejadian itu tidak terulang lagi gitu. Contoh gini, misal kalian minjem uang sama si A, katakanlah ya, minjem uang 5 juta, kemudian kalian membayar utang tersebut dengan cicilan sebulan sekali, misal di awal bulan lah gitu ya, di awal bulan sebulan sekali 200.000 nyicilnya. Kemudian sudahlah tiap bulan kalian kasih 200, tiap bulan kasih 200, otomatis tiap bulan kalian harus mengeluarkan, harus menunaikan janji-janji kalian itu. Sama halnya ketika orang tersebut melakukan perjanjian terhadap bangsa jin, misal contoh orang tersebut menginginkan agar dia ini kebal, pelaris gitu kan, kebal, pelaris dan lain sebagainya. Nah, dengan catatan jin ini minta upah. Contoh yang kita kasih tadi ya, saya minta tumbal anak kamu jadi tumbalnya, tiap umur 4 bulan saya ambil. Nah, bayangkan dia tepat mengambil apa tumbalnya itu sesuai dengan usia kandungan yang 4 bulan tadi, sesuai perjanjian. Paham kan ya? Nah, disitulah kita terapis peruqyah harus memutuskan perjanjian itu. Bagaimana caranya? Ada caranya, banyak sekali caranya. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya, memutuskan apa perjanjian-perjanjian yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita, yang mana perjanjian itu dilakukan oleh bangsa jin. Nah, hati-hati kalian. Makanya sahabatku semuanya, hati-hati ya kalian yang sering main ilmu hitam, sering main jimat dan lain sebagainya. Hati-hati, karena itu sangat-sangat bahaya untuk diri kalian dan keluarga kalian. Hati-hati, karena nggak 1-2 yang apa kasusnya ini parah dikarenakan ulah bangsa jin, dikarenakan jimat, dikarenakan apa perjanjian-perjanjian. Nah, hati-hati. Mungkin kalau kalian punya pengalaman ya terkena gangguan jin, kalian bisa tulis nih di kolom komentar kalian, pengalaman apa yang pernah kalian dapat tentang jin, tentang sihir, atau kalian pernah meruqyah kasusnya separah apa gitu kan. Mungkin dari cerita-cerita, kisah-kisah pengalaman kalian, kita di sini bisa menambah wawasan kita gitu. Makanya ruqyah itu, kalau belajar ruqyah cuma teori aja, nggak mau praktek, nggak bakal jadi gitu. Karena rata-rata ilmu apapun yang diutamakan itu praktek, 70% praktek, 30% teori, cukup itu. Ketika jangan sampai kalian belajar ruqyah, ketika diminta tolong untuk meruqyah kalian takut. Nah, jangan sampai seperti itu. Udah, jangan takut, maju terus saja. Jangan pedulikan omongan orang, nanti kena serangan balik, nanti begini-begini. Nggak apa-apa, serang balik gitu kan. Makanya kita sebagai peruqyah, terapis harus kuat dari segi jasmaninya, rohaninya gitu, mentalnya. Jangan sampai meruqyah pasien kesurupan besok langsung down gitu kan. Jangan sampai, bahaya gitu. Nanti seterusnya kita malah diganggu. Walaupun kita nggak ngeruqyah lagi, kita bakal tetap diganggu. Kita mau ngeruqyah seseorang ataupun nggak meruqyah seseorang, tetap saja ya,
tetap saja setan itu, sumpahnya setan bakal mengusik anak keturunan Nabi Adam, anak cucu keturunan Nabi Adam. Nah itu mending sekalian gitu kan, perangi gitu. Untuk kalian yang ingin melakukan terapi ruqyah syariah bersama kami, ya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi kami atau di video kami. Untuk kalian yang kasusnya berat, ya, insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kalian. Kalian bisa datang ke lokasi kami, lokasinya di Metro ya, Kota Metro Lampung. Kemudian untuk kalian yang tidak bisa ke lokasi kami bisa ke lokasi pasien gitu. Mau sejauh apapun, ketika kalian niat ingin diruqyah, kami siap bantu. Karena ruqyah ini pengobatan langit, warisan dari Nabi gitu ya. Tibun Nabawi, Imam Syafi'i katakan ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu fikih, ya kan. Yang kedua ilmu tib, ilmu pengobatan. Nah, seseorang jika dia menguasai dua ilmu ini, maka Allah akan menjamin kesuksesannya dunia akhirat gitu. Kita lihat para ulama-ulama kita yang ahli dalam fikih, mereka hidup mulia dunia akhirat. Kemudian kita lihat juga seseorang yang menekuni, mendalami ilmu pengobatan, ilmu tib ya, dia juga hidupnya sukses dunia akhirat. Kenapa? Karena ini adalah profesi mulia. Profesi mulia ini adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali manfaatnya, khususnya untuk diri kita sendiri dan orang lain. Ya, untuk kalian yang belum klik tombol subscribe, bantu terus channel Ruqyah Syariah ini agar semakin berkembang, agar selalu memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol notifikasinya agar kalian tidak tertinggal info-info dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.